Pertanyaan saya kemudian, Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini. Pertama adalah masalah keberanian. Yang kedua, melawan dengan benar. Bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta? Tetap dengan prosedur yang benar. Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang, dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Tidak dengan kebencian. Ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga? Ya bangkit, naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Hok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak. Enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Emang Tuhan gak bisa ngomong sama saya? Tuhan ngomong? Enggak. Baca Alkitab gak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden? Oh iya dong. Kalau jadi politik kenapa gak mau jadi presiden? Bisa jadi gak? Gak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya gak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Masa saya gak punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah, kalau urusan kamu lah. Aku gak mau pusing. Kalau satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita gak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, gak yakin dong gak. Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen. Dianggap membahayakan orang Tionghoa. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gua yang disingkirin? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas. Bela kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan. Kan lucu kan? Yang demo dia kok. Yang marah dia kok. Gue yang disingkirin. Gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut. Demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh. Udah, lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan dah. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Nah jadi saya katakan, ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orangnya emosional. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa.
Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal, nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Uskup tanya begini, itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami, sampai nunduk lagi. Hormatin tuh hakim. Saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Pak Ahok nunduk kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Ya, saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga. Mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia, itu Yesus. Mereka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia, harusnya secara psikologi dia teriak. Mereka dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi, Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya, kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Ini Kolose 3 ayat 15. Hendaklah, berarti kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Maka saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib, yang dihina orang ada jin itu, memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Dia kalau Bapak tanya, kenapa bisa, cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, dan kita bisa bersyukur menerima itu, tahu ini ada kehendak Allah, pasti kita akan mendapatkan damai sejahtera.